Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Afrila Yunarto. Saya dari kelas A25 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil mini riset saya dengan berjudul Analisis Kendala Pengembangan Pemasaran pada Usaha Bolu Ibu Kokom. Usaha mikro kecil dan menengah atau disebut UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, serta menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Namun, banyak UMKM menghadapi tantangan berat dalam hal pemasaran, yang mana seringkali membatasi potensi pertumbuhan mereka. Bolu Ibu Kokom, sebuah UMKM kuliner yang menonjol dengan produk kualitas tinggi, serta menghadapi kendala yang serupa. Meskipun digemari karena rasa yang lezat, pemasaran mereka masih terbatas di area lokal. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala-kendala secara mendalam guna merumuskan strategi pengembangan yang lebih efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana rumusan masalah yang dihadapi dalam Bolu Ibu Kokom. Dari berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan, maka rumusan masalah dalam mini riset ini yang pertama adalah apa saja kendala utama yang dihadapi oleh usaha Bolu Ibu Kokom dalam mengembangkan pemasaran. Yang kedua, bagaimana keterbatasan modal dan sumber daya manusia dapat mempengaruhi proses pemasaran dari Bolu Ibu Kokom tersebut. Yang ketiga, bagaimana kondisi dan pola pemasaran Bolu Ibu Kokom yang saat ini dalam upaya memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya, tujuan dari mini riset ini yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis kendala utama yang dihadapi oleh usaha Bolu Kokom dalam pengembangan pemasaran produk. Yang kedua, untuk memahami pengaruh keterbatasan modal dan sumber daya manusia terhadap proses pemasaran usaha Ibu Bolu Kokom. Yang ketiga, untuk menggambarkan kondisi dan pola pemasaran yang telah ditetapkan oleh usaha Ibu Kokom yang saat ini dalam upaya memperluas jangkauan pasar. Adapun manfaat dari penelitian mini riset ini dari segi akademis. Yang pertama, dari manfaat teoritis. Mini riset ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan pengembangan pemasaran pada UMKM, khususnya yang berkaitan dengan keterbatasan modal dan sumber daya manusia. Yang kedua adalah manfaat praktis. Hasil mini riset ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang bermanfaat bagi pelaku usaha, khususnya pada Bolu usaha Ibu Kokom, dalam memahami kendala pemasaran yang dihadapi, serta sebagai pertimbangan dalam menentukan langkah pengembangan usaha ke depannya. Yang ketiga, manfaat akademis. Bagi saya pribadi, mini riset ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian sederhana, serta menyusun karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah penulisan yang telah berlaku. Dari objek penelitian yang telah saya lakukan pada Dapur Ibu Kokom, yang mana sebuah usaha rumahan yang bergerak di bidang produksi kue bolu. Usaha ini juga beralamat di Jalan Panca Desa, Nagrak, RT 1 RW 4, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, yang telah berdiri pada Desember tahun 2019. Bolu Ibu Kokom ini menjalankan usaha secara mandiri dengan memanfaatkan keterampilan dan pengalaman pemilik dalam memproduksi berbagai jenis kue bolu. Usaha yang diterapkan pada Bolu Ibu Kokom ini dimulai dari penentuan produk yang dijual, yaitu bolu pisang, bolu ketan, dan bolu kek jadul. Seluruh produk dibuat dengan ukuran yang seragam, yaitu berdiameter sekitar 20 cm, serta dilengkapi dengan topping meses dan keju. Keseragaman ukuran dan cita rasa menjadi salah satu upaya untuk menjaga kualitas produk agar tetap konsisten dan mudah dikenali oleh konsumen. Dalam menentukan target pasar, Dapur Bolu Ibu Kokom tidak membatasi segmen pembeli secara khusus. Usaha ini juga mengusung konsep bahwa produk bolu dapat dinikmati oleh semua kalangan tanpa memandang usia maupun latar belakang, dimulai dari anak-anak, remaja,
hingga orang dewasa dapat membeli dan menikmati bolu yang dapat ditawarkan. Konsep ini juga diterapkan agar produk dapat diterima luas oleh masyarakat. Pola penjualan pada bolu bukokom yang dilakukan pada saat ini, seperti melalui toko-toko terdekat yang bersedia menjual produk bolu bukokom secara langsung. Yang kedua, menjual di pasar tradisional yang memungkinkan interaksi langsung dengan para pelanggan. Melakukan penjualan di WhatsApp untuk pemesanan dan konfirmasi, dan penggunaan Facebook sebagai platform promosi sederhana. Lalu keterlibatan reseller juga yang membantu distribusi secara informal. Meskipun beragam, jangkauan pemasaran bolu bukokom masih terpusat di area lokal, yang mana menunjukkan potensi besar untuk ekspansi digital. Dapur bolu bukokom mulai berdiri pada akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember. Usaha ini juga telah dirintis dan dijalankan oleh Bapak Ibad Ruseno sebagai bentuk usaha rumahan yang berfokus pada produksi kue bolu. Dalam menjalankan bisnisnya, Bapak Ibad juga tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh anggota keluarga terdekat, seperti istri dan anak beliau juga turut berperan dalam proses produksi. Sedangkan adik ipar membantu dalam kegiatan pengiriman pemesanan kepada pelanggan. Keterlibatan keluarga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan usaha ini sejak awal berdiri. Awal mulanya Bapak Ibad Ruseno terjun ke dunia bisnis bolu tidak terlepas dari latar belakang keluarganya. Inspirasi awalnya berasal dari almarhum ibu kandung beliau yang pada masa itu juga memiliki usaha bolu. Keahlian dalam membuat bolu tersebut yakini menurun kepada Bapak Ibad, sehingga menjadi dasar keterampilan yang dimiliki saat ini. Selain itu, salah satu saudara Bapak Ibad juga menjalankan usaha bolu, yang kemudian memberikan pengaruh besar terhadap keputusan beliau yang menekuni bidang usaha ini. Dapat disimpulkan bahwa dapur bolu bukokom merupakan usaha mikro yang memiliki potensi untuk berkembang lebih lanjut, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan pemasaran. Kendala utamanya yang dihadapi usaha ini adalah keterbatasan modal dan sumber daya manusia yang berdampak pada terbatasnya jangkauan pemasaran serta belum optimalnya sistem pengelolaan usaha. Di sisi pemasaran, dapur bolu bukokom masih mengandalkan penjualan secara langsung melalui toko kerabat, pasar tradisional, serta pemesanan melalui media komunikasi sederhana seperti WhatsApp ataupun Facebook. Meskipun strategi tersebut mampu mempertahankan keberlangsungan usaha, jangkauan pasar masih terbatas dan belum mampu menjangkau konsumen di wilayah yang lebih luas. Keterbatasan tenaga yang memiliki keahlian di bidang pemasaran juga menjadi faktor penghambat dalam pengembangan usaha. Dapur bolu bukokom memiliki keunggulan pada kualitas produk dan cita rasa bolu yang telah mendapatkan respon positif dari segi konsumen. Konsistensi dalam menjaga kualitas produk juga, serta pelayanan pengantaran menjadi nilai tambah yang mendukung keberlangsungan usaha. Selain itu, adanya keinginan pemilik usaha untuk mengembangkan sistem pemasaran secara online menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan efektivitas pemasaran di masa mendatang. Saran saya bagi dapur Ibu Kokom agar usaha ini mulai mempertimbangkan lagi penerapan sistem pemasaran berbasis digital secara lebih terstruktur, seperti penggunaan media sosial secara aktif atau pembuatan sistem pemesanan online sederhana. Hal ini diharapkan memperluas jangkauan pasar dan lebih mempermudah lagi untuk konsumen dalam melakukan pemesanan. Lalu, dari segi pengelolaan modal dan operasional, pemilik usaha juga disarankan untuk melakukan perencanaan pengelolaan modal secara lebih terarah, baik untuk perawatan peralatan produksi maupun pengembangan pemasaran. Pencatatan sederhana terkait penjualan dan pelanggan juga dapat membantu pengambilan keputusan usaha. Lalu untuk penelitian selanjutnya diharapkan bolu bukokom juga lebih dapat lagi mengkaji pengembangan pemasaran UMKM dengan melibatkan lebih banyak objek penelitian atau penggunaan pendekatan yang lebih berbeda,
sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai strategi pemasaran UMKM di sektor kuliner. Demikian dari hasil mini riset analisis kendala pengembangan pemasaran pada usaha dapur bolu Ibu Kokom. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang bermanfaat bagi pengembangan usaha, serta menambah wawasan juga untuk mengenai pemasaran pada UMKM. Saya tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.